Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Rustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang masih menikmati beberapa video saya, dan juga kepada para subscriber yang telah menjadi pelanggan setia dari channel ini. Dan bagi Anda yang masih menonton belum subscribe, ya silahkan subscribe jika Anda memandang channel ini ada manfaat bagi Anda. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan lanjutkan bagian kedua dari kajian kita ngaji tentang Isaiah Berlin. Kalau di video sebelumnya saya jelaskan tentang mengapa penting mengkaji Isaiah Berlin, maka dalam kesempatan ini saya akan jelaskan sedikit tentang biografi Isaiah Berlin, karena sudah banyak karya yang menjelaskan tentang kisah hidup Isaiah Berlin, dan nanti silakan dicari. Namun sayangnya hampir semuanya biografi Isaiah Berlin tersebut adalah dalam bahasa Inggris. Jadi silakan nanti dicari. Namun karena saya sedang mengkaji pemikiran Isaiah Berlin, ada beberapa buku yang bisa dirujuk. Misalnya dalam kajian biografi Isaiah Berlin, ini ditulis oleh Joshua L. Chernis, A Mind and Its Times, The Development of Isaiah Berlin Political Thought. Ini agak lumayan bagus. Kemudian ada ini kumpulan tulisan Isaiah Berlin and the Enlightenment, diedit oleh Lauren Brocklis dan Richie Robinson. Ini kumpulan tulisan agak lumayan bagus juga untuk melihat peta pemikiran Isaiah Berlin. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Ari Davnov, Isaiah Berlin, The Journey of Jewish Liberals. Ini cukup menarik melihat bagaimana perjalanan hidup Isaiah Berlin sebagai seorang liberal Jewish, Yahudi liberal, menurut siapa namanya ini, Ari Davnov. Dan dia kemudian, kalau tidak salah saya, ini dari disertasi yang menghasilkan beberapa tulisan tentang Isaiah Berlin. Kemudian ada juga buku Cambridge Companion to Isaiah Berlin. Ini juga kumpulan tulisan lumayan bagus juga untuk melihat pemetaan tentang Isaiah Berlin. Ini terbit bukunya kalau tidak salah saya ini 2018 buku ini. 2018 buku ini, dan sudah saya buka-buka sedikit tentang buku ini. Dan buku yang paling otoritatif tentang biografi Isaiah Berlin, dan juga ada beberapa interview dia di YouTube, nanti boleh di-search sendiri, itu adalah Michael Ignatieff, Isaiah Berlin Alive. Ini buku yang paling banyak dirujuk orang karena dia berhasil dekat dan sangat dekat sekali dalam mencari di mana titik temu biografi Isaiah Berlin. Saya mendapatkan bukunya ya dari e-book, kemudian saya coba print. Ini dia jelaskan Isaiah Berlin dari sudut pandang yang paling dekat dengan Isaiah Berlin, dan saya lihat ada di YouTube bagaimana Michael Ignatieff mewawancarai Isaiah Berlin dengan gayanya yang sangat unik, karena suara Isaiah Berlin itu agak susah, dan vibrasi di tenggorokannya itu memang, ya kalau Anda cek nanti bagaimana video dia, bagaimana dia berbicara, memang bagi kita yang belum terbiasa dengan suara Isaiah Berlin agak sukar memahami, apalagi dia memiliki aksen Rusia, kemudian berbicara dalam bahasa Inggris yang mengalir apa adanya. Jadi silakan nanti dicari rekaman-rekaman Isaiah Berlin di YouTube. Itu rekaman dia di BBC. Kemudian ada beberapa wawancara dia, saya sudah cari dan dapatkan beberapa video dia. Cuma karena persoalan copyright tidak berani saya tampilkan di YouTube saya. Nah, ini saya rasa buku yang mengupas biografi Isaiah Berlin, dan saya hanya memaparkan sekelumit saja tentang Isaiah Berlin, biografi dia, bukan pemikiran dia. Dia dilahirkan di Riga. Riga ini sekarang di Latvia pada 6 Juni 1909. Jadi bisa dibayangkan waktu itu di Rusia sedang terjadi sebuah revolusi, karena pada umur 6 tahun Isaiah Berlin itu
pindah ke Rusia. Kemudian pada tahun 1917 Isaiah Berlin melihat sebuah pemandangan revolusi di Petrograd, itu revolusi Bolshevik atau sosial demokrasi, di mana Isaiah dalam umur yang sangat belia melihat ada berbagai kekerasan di depan mata, dan itu yang memberikan kenangan yang tidak bisa dia lupakan sampai penghujung hidupnya, pengalaman ini. Jadi inilah pengalaman yang kemudian membentuk bagaimana Isaiah Berlin memandang dunia saat itu. Jadi pengalaman dia melihat polisi yang ditarik, diseret di pinggir jalan, kemudian dibakar. Jadi revolusi yang terjadi di Rusia itu sangat memberikan dampak yang luar biasa pada sosok Isaiah Berlin. Kemudian pada tahun 1921 dia pindah ke Inggris, di London. Nah ini pindah bersama keluarga, tinggal di London. Kemudian dia sekolah di College Corpus Christi College di London. Kemudian dia diterima di Oxford, dan inilah awal dia menjadi warga Oxford sampai akhir hidupnya. Dan sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya, Isaiah Berlin bisa masuk kepada sebuah lembaga yang paling bergengsi di dunia, yaitu All Souls, dan di situ para pemikir, para filosof di Inggris, dan mereka diberikan kehidupan yang sangat-sangat layak, sehingga Isaiah Berlin menjadi anggota klub atau anggota fellow di All Souls ini. Dan banyak nanti kita lihat para sarjana Yahudi yang bergabung di All Souls. Sampai sekarang saya rasa ini menjadi sebuah lembaga yang paling bergengsi, dan ketika saya cek di Wikipedia itu dia sebutkan bahwasanya ujian yang paling susah di dunia katanya All Souls. Jadi kalau orang mampu menjawab pertanyaan di All Souls, maka orang tersebut bisa masuk ke lembaga ini, dan itu tercatat sampai akhir hayat menjadi fellow di All Souls ini. Kemudian dia juga menjadi profesor dalam teori sosial dan politik, dan jasa dia yang paling diingat di London atau di Oxford adalah ketika dia mendirikan Wolfson College di Oxford. Kemudian dia juga pernah menjadi presiden Akademi Inggris. Jadi inilah sebuah potret awal ketika kita baca bukunya Isaiah yang diterbitkan oleh Princeton Pers University. Itu akan ada halaman pertama tentang sekilas tentang Isaiah Berlin. Ini orang menyebutnya sebagai sosok yang sangat amat luar biasa, dan selama di Oxford dia bergabung dengan All Souls. Tadi saya sebutkan ada beberapa nama besar di sana, ada Max Beloff, Margaret Benz, kemudian Tim Belsey, Peter Beek, Susan Busbyoung, William Blackstone, Malcolm Bowie, dan lain sebagainya. Dan ini adalah teman-teman Isaiah Berlin di All Souls di Oxford University. Kemudian Michael Ignatieff dalam wawancaranya dalam biografi ini dia sebutkan bahwasanya ini ketika Anda terpilih sebagai fellow di All Souls, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan mengganggu diri Anda. Dan ini membuktikan kekuatan intelektual Isaiah Berlin, karena dia bisa masuk kepada lembaga ini All Souls ini pada umur 23 tahun. Jadi masih belia sekali. Dia 23 tahun, kalau kita kan masih selesai S1, dan dia mungkin sudah selesai S2, S3 mungkin. Itu sudah terdaftar di lembaga tersebut. Dan ini kemudian yang menyebabkan dia bertemu dengan beberapa sarjana Yahudi di sana. Mungkin agak asing bagi kita, tapi saya sebutkan beberapa saja. Misalnya Walter Ettinghausen, Wolf Aviram Halpern, Herbert Lowy, Cecil Rhodes, dan lain sebagainya. David Lewis ini merupakan sarjana Yahudi yang bergabung di All Souls, dan mereka memiliki ikatan emosional yang amat kuat. Kembali ke Riga. Riga merupakan ibu kota Livonia di kerajaan Tsar dulu, dan banyak keluarga Yahudi di Riga.
Tetapi Isaiah berada pada keluarga yang agak mapan karena bapaknya adalah pengusaha. Kemudian kisah kelahirannya itu uh, kelahiran yang sangat ditunggu karena keluarganya belum punya anak. Kemudian ibunya Musa Mary Berlin didiagnosa bahwasanya tidak akan memiliki bayi lagi. Tetapi menurut cerita dari biografi Isaiah Berlin, akhirnya ibunya memiliki anak dan lahirlah Isaiah pada 6 Juni 1909. Dan mereka sangat bersyukur. Ayahnya merupakan Mendel Berlin. Jadi ini sebutan di sana juga, seorang keturunan dari Skneul Zalman. Jadi dia pendiri Sahabat Hasidim. Ini merupakan salah satu sekte di kalangan Yahudi, dan ayahnya merupakan seorang penjual kayu di Rusia. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keluarga Isaiah adalah keluarga yang mapan untuk ukuran pada waktu itu, dan ayahnya ini memiliki jaringan bisnis di Eropa karena dia kerap mengirim kayu ke beberapa negara, dan ayahnya juga bisa berbahasa selain Rusia karena mereka di Riga di kawasan Latvia. Dia bisa berbahasa Inggris, berbisa Rusia, kemudian dia juga bisa berbahasa Prancis. Nah, kawasan Riga konon itu merupakan tempat komunitas Yahudi sejak abad ke-16. Dan ini kota yang sangat nyaman bagi masyarakat Yahudi, dan wilayah ini merupakan wilayah di Rusia sana setelah Petersburg, Moskow, Kiev, dan Warsawa. Jadi ini merupakan kota yang agak ramai, dan kalau tidak salah saya di YouTube itu ada sebuah peringatan untuk mengenang Isaiah Berlin di kota Riga, sehingga orang selalu mengingat bagaimana kisah kehidupan Isaiah Berlin. Ada beberapa foto, lagi-lagi karena copyright saya tidak berani memberikan atau menyampaikan, mendisplaynya di dalam video ini. Ini menunjukkan bahwasanya Isaiah Berlin memiliki latar belakang bagaimana penyesuaian kehidupan orang Yahudi di di Latvia atau di Riga. Kemudian bagaimana keluarga dia harus menyesuaikan dengan keadaan persepsi orang non-Yahudi terhadap Yahudi. Kemudian bagaimana aturan-aturan yang dilakukan atau yang diberlakukan pada Yahudi. Untungnya adalah karena keluarga Isaiah Berlin merupakan salah satu keluarga yang terpandang, maka beberapa aturan yang mengikat orang Yahudi tidak ketat berlaku bagi keluarga keluarga Isaiah Berlin. Nah, ini ketika dia pindah ke Petrograd, dia tidak sekolah. Nah, inilah tradisi masyarakat Eropa, di mana anak-anaknya lebih banyak dibesarkan di dalam perpustakaan. Jadi Isaiah Berlin itu lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku di perpustakaan keluarganya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kisah akademik Isaiah Berlin ketika masih berumur sangat belia. Dan tadi saya katakan bahwasanya pada tahun 1920 keluarga ini, karena ada sesuatu dan lahirlah, terutama karena ada persoalan revolusi di Riga, di Latvia sekarang ini, maka keluarganya meninggalkan Petrograd, dan ini mereka pindah ke Inggris. Nah, tadi saya katakan bagaimana pengaruh kekerasan yang dilihat oleh Isaiah Berlin itu dimuat dalam bukunya tentang seorang polisi yang diseret oleh beberapa orang demonstran, dan pengalaman ini membekas dalam diri Isaiah Berlin. Dia buat di sini dalam satu ungkapan di dalam bukunya, "This image has remained with me," dengan dalam saya, "infected," memberikan dampak yang luar biasa. "With me, infected me with a permanent horror." Jadi ketakutan yang sangat luar biasa, permanent horror, dari dibandingkan dengan berbagai violent, kekerasan yang pernah dia lihat. Nah, ini seorang aparat keamanan
dan ini yang menyimpan tadi memori kekerasan yang berdampak yang amat luar biasa pada diri Isaiah Berlin. Nah, tadi saya katakan 1921 dia pindah ke London, masih berusia 11 tahun, dan lagi-lagi Isaiah tidak bisa berbahasa Inggris dengan sangat fasih sekali. Jadi 2 tahun belakangan, beberapa tahun kebelakangan baru dia bisa berbahasa Inggris. Karena itu dia harus masuk sekolah persiapan di sana. Tahun 22 Berlin masuk sekolah St. Paul School di Hammersmith di Inggris. Nah, setelah tamat dari sekolah tadi, tahun 1929 Isaiah resmi menjadi warga Inggris. Jadi ingin saya katakan tadi dia dari Riga dia ke Petrograd, masih di Rusia kalau nggak salah saya. Kemudian dia pindah ke Inggris dan resmi menjadi warga negara Inggris. Dan di sini pun ada kisah bagaimana keluarga ini meregister supaya diterima menjadi warga Inggris, karena tidak mungkin pulang ke Rusia atau ke Petrograd. Nah, setelah itu tahun yang sama 1929 Berlin menjadi mahasiswa di Oxford University. Tahun 1931 dia belajar tentang klasik, istilah di sini. Jadi ada disebut dengan PPA. Jadi PPA inilah dia belajar tentang politik, filosofi, dan ekonomi. Jadi model belajar dulu mereka membingkai dalam satu bidang keilmuan. Nah, tahun itu ketika Isaiah Berlin belajar di Oxford University, bagi mereka wajib rasanya untuk membaca buku-buku klasik. Seperti kita mungkin membaca kitab A, kitab B di pesantren juga di sekolah, dan itu harus tamat. Nah, waktu dia di Oxford, Isaiah diwajibkan membaca buku sejarah kuno dan filsafat. Dan ini menjadi sebuah ujian atau kewajiban bagi mereka untuk belajar tentang sejarah dan filsafat. Kemudian setelah itu inilah awal dari kisah Isaiah bersama dengan Oxford. Karena nanti saya akan jelaskan, dia akan terus menjadi orang ternama di Oxford University di London. Kemudian dia juga menjadi tadi All Soul pada tahun 1932. Kemudian dia juga mengajar di sana sampai dari 1932 sampai 50, dan menjadi presiden sebuah lembaga tadi. Nah, salah seorang sarjana yang paling berpengaruh terhadap diri Isaiah Berlin adalah Franz Hardy. Ini tutornya Isaiah Berlin, dan dia sangat mempengaruhi jiwa Isaiah Berlin dan membentuk kedisiplinan Isaiah Berlin. Dan ini bisa dibaca dalam bukunya Personal Impression yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Dan siapa tadi? Franz Hardy menyebutkan atau disebutkan oleh Isaiah Berlin adalah a wonderful tutor. Jadi salah seorang tutor yang sangat amat luar biasa. Kemudian disinilah dari Hardy, Berlin diminta membaca buku-buku filsafat. Tadi sebagaimana kita ketahui mereka wajib membaca karya-karya klasik. Dia membaca buku Descartes, kemudian Bradley, Bosanquet, dan Louis Dixon. Dan dia dari Franz Hardy, Isaiah Berlin belajar tentang filsafat yang masa kuno, masa modern, tentang Plato, kemudian Aristoteles, dan filsafat modern. Jadi ini merupakan salah satu gurunya yang memberikan dasar pemikiran pada sosok Isaiah Berlin. Selain Franz Hardy juga ada salah seorang tutor lainnya yang sangat juga berpengaruh pada diri Isaiah Berlin adalah Maurice Baura. Ini orangnya sangat luar biasa di Oxford, dan dia tulis juga bagaimana kehebatan dari Maurice Baura ini, orang yang paling sering didiskusikan di Oxford University, karena orangnya dikenal sangat keras dan mungkin galak. Kemudian orang menggambarkan dia sebagai mad, bad, and dangerous to know. Jadi betul-betul
dosen yang tidak begitu disukai. Mungkin saya ada di situ sekarang, jadi tidak disukai dan ya tidak populer, tapi sering dibicarakan karena mungkin kekerasan dan kedisiplinan yang diterapkan pada peserta didiknya, termasuk kepada diri Berlin. Dan tapi Berlin dan Boura menjadi kawan dekat karena Berlin mampu berbicara dan memahami bahasa Rusia, sedangkan Boura tidak begitu paham, sehingga beberapa puisi dari Rusia diminta Berlin untuk mengecek puisi-puisi dari Rusia. Kemudian banyak orang mengatakan bahwasanya Boura memberikan kepercayaan diri dan sebuah kekuatan diri pada diri dari Isaiah Berlin. Nah, di Oxford pada tahun 30-an itu banyak, ini kita bicara sedikit ke filsafat, jadi kita akan lihat bagaimana kemudian mazhab Oxford ini mampu merecoki dunia filsafat, tidak hanya di Eropa, juga mungkin di Indonesia banyak pengaruhnya. Dan di situ pada tahun 1930-an ada beberapa filosof yang sangat terkenal, Stuart Hampshire, J.L. Hastings, dan A.G. Ayer. Dan Isaiah Berlin itu mengajar bersama mereka. Kemudian ada juga salah seorang yang sangat terkenal, Ludwig Wittgenstein. Ini semua orang kenal tentang sosok ini, yang mengajarkan tentang logika positivisme. Pengaruhnya amat luar biasa. Kemudian dinamika logika positivisme itu menjadi sebuah yang sangat tren pada waktu itu, dan juga kemunculan filsafat analitik. Nanti akan kita kupas secara berlahan. Kemudian pada saat Isaiah di Oxford, maka muncullah sebuah konsep yang dikenal dengan konsep Oxford Philosophy. Jadi anak-anak muda pada waktu itu yang gemar dengan filsafat, mereka mendiskusi, membuka ruang diskusi yang sangat lebar, sehingga pemikiran mereka saling debat, saling menyanggah, saling mensupport. Itu menjadi sebuah dialektika pemikiran pada waktu itu di Oxford, sehingga muncullah sebuah konsep atau di sebuah istilah, yaitu filsafat dari Oxford. Dan ini semua kalau boleh dikatakan dimulai diskusinya pada lembaga tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu All Souls pada tahun 1936 sampai 1937. Dan ini mendapat pengakuan dari Isaiah Berlin bahwasanya pengaruh dari J.L. Austin tadi itu sangat luar biasa di Oxford. Ada beberapa buku Austin yang saya miliki. Ini, tapi ini bukan, ini Joseph Mali yang saya punya, Joseph Mali dan Haman, yang ditulis oleh Isaiah Berlin. Kemudian ini ada juga buku tulisan Hanner, penghargaan kepada Isaiah Berlin. Jadi amat luar biasa persiapan akademik yang dilakukan oleh Isaiah Berlin di Oxford University, hingga kemudian dia menjadi orang yang sangat disegani di Inggris. Walaupun belakangan nanti kan kita kupas pada bagian ketiga bagaimana dia keluar sebentar dari sana, kemudian menjadi diplomat dan terlibat dalam berbagai operasi, bertemu dengan beberapa tokoh sehingga memunculkan ada karya-karya dia tentang Rusia. Tetapi hingga hari ini kita cuma bisa mengupas tentang bagaimana cikal bakal Isaiah Berlin dari Riga pindah ke Petrograd, kemudian dari Petrograd dia pindah ke Inggris, kemudian dia menjadi warga Oxford. Kemudian pada tahun 1940 dia baru keluar sebentar untuk menjadi diplomat bagi negara Inggris di Amerika. Nanti banyak cerita bagaimana dia bisa mengumpulkan informasi intelijen yang kemudian dibaca oleh orang-orang penting di Inggris. Jadi sebenarnya ini orang sangat luar biasa, tapi karena jarang dibuka ke publik, belakangan orang mau membuka tentang sosok Isaiah Berlin, mau mempublikasikan tulisan-tulisan dia, surat-surat dia ketika dia masih hidup, sehingga sedikit demi sedikit sosok
Isaiah Berlin mulai dikenali di pentas internasional, dan saya berusaha untuk memperkenalkan Isaiah Berlin ini kepada khalayak di Indonesia. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya pada bagian ketiga ini. Jika Anda merasa channel ini, video ini ada manfaat, silakan Anda nonton, silakan Anda share, silakan Anda subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.